welcome to my video in my YouTube. Yuhu. Jadi kali ini aku mau reaction video TikTok. Tapi untuk kali ini aku bukan mau reaction video TikToknya Zodiac lagi, tapi aku mau reaction video TikTok dari Boy Next Door. Yuhu. Jadi nanti yang aku reaction adalah video-video yang udah dibuat sama Wandor, yang udah aku search, yang akan aku reaction kali ini bareng kalian. Yuhu. Buat kalian yang belum tahu, jadi aku sebenarnya adalah Wandor. Aku nge-stan mereka dari awal mereka debut. Jadi waktu mereka masih baru pertama kali muncul, aku udah tertarik sama mereka dan akhirnya memutuskan untuk nge-stan mereka. Dan bias aku adalah Songhu. Bias dari awal, first love aku ketika dia muncul walaupun masih dalam bentuk pintu gitu, aku udah tertarik sama Songhu. Terus juga waktu rilis MV-nya itu aku tertarik banget sama Songhu sampai akhirnya oke, fix. Sekarang bias gue adalah Songhu, titik. Bias utama aku adalah Songhu, tapi selain Songhu aku juga reaction Taesan, cuman yang utama adalah Songhu. Jadi tanpa nunggu berlama-lama, mari kita tonton videonya. Video pertama dari akun Boy Wandor, captionnya Myungjae pendiam. Myungjae pendiam. Kalau Myungjae ada pendiam itu artinya dunia tidak baik-baik saja, guys. Coba mari kita tonton. Pasti leadernya Bangster pendiam. Pendiam dari mana? Apa coba dia? Ya aku tahu video ini. Itu variety show, tapi aku lupa variety show-nya dari mana. Pokoknya mereka kayak di sini ada misinya gitu. Satu tim isinya 2 orang. Terus di sini kan si Myungjae tuh satu tim sama Wona kan. Nah, kelakuan mereka tuh di sini random banget. Mereka tuh kayak megang satu gelas gitu. Nah, mereka harus melindungi gelas itu jangan sampai gelas itu jatuh. Nah, kan jadinya pada nyerang satu sama lain. Dan ini tuh sasarannya tuh lagi pada nyerang ke Myungjae. Akhirnya Myungjae menghindar dengan cara melodos lah itu ke bawah kakinya si Hunak. Kok bisa dia kepikiran melakukan hal itu deh? Dia aduh, pusing banget aku. Di atas ekstrovert masih ada Myungjae. Iya lagi. Kalau kalian nemu orang ekstrovert, itu di atasnya masih ada Myungjae yang lebih aktif dari orang yang introvert. Salah, ekstrovert maksudnya. Kocak. Leader ngasuh member, enggak. Member ngasuh leader. Kalian pernah bayangin leader yang harusnya mengasuh para membernya, tapi sekarang harus diasuh karena tingkahnya tidak bisa diam. Tapi Myungjae kalau udah mode leader tuh mantap banget guys, tegas banget dia kalau udah mode leader tuh. Saking nggak bisa diamnya nih anak, setiap ngeliat dia diem pasti merasa ada yang kurang. Tapi iya loh, kalau Jaehin udah diem tuh tandanya ada sesuatu gitu. Atau mungkin sebenarnya dia nggak ada apa-apa ya, cuma lagi pengen diem aja. Tapi karena udah terbiasa lihat dia aktif, terus tiba-tiba dia diem, tuh kayak what's wrong? Dunia sedang tidak baik-baik saja kali gini. Video selanjutnya dari akun Arieska __. Captionnya, lihatlah anak-anak yang penuh energi ini. BTW kalian Galvox siapa? Mari kita lihat, ini kayaknya Isak tahun lalu ya. Ini dari Isak tahun lalu karena tahun ini mereka nggak datang. Kabarnya sih karena pas tahun lalu mereka telat sampai 5 jam ya, jadi nggak diundang lagi. Ya guys, bercanda-bercanda. Karena mereka ada jadwal padat banget sih. Soalnya kemana waktu Isak tuh mereka baru sampai Korea kalau nggak salah. Atau malah belum di Korea ya? Kayaknya belum di Korea deh. Jadi mereka nggak bisa ikut juga. Mari kita tonton. Anjay, asik juga nih 4 orang ini. Itu belakang siapa yang bercuma? Aku lihatin. Aktif kali. Udah telat 4 jam pula. Cara mendiamkan Boy Next Door. Nggak bisa. Bahkan di depan Wandor pun mereka nggak bisa diam gitu loh. Gimana dong? Boy Next Door telat kok malu, mending asikin aja Boy. Sumpah. Mereka nggak ada malu-malunya telat cuy. Masalahnya mereka bukan telat kayak setengah jam or sejam gitu loh. Mereka telat 4 jam sampai 5 jam gitu. Maksudnya kayak, bro, acaranya udah mau kelar lo baru datang. Bermaksud. Mereka udah kayak yang punya acara datang telat, datang tenteng. Gak apa-apa deh, yang penting datang dan pulang duluan. Udah kayak sholat ini. Apa kayak sholat Jumat tau gak sih? Katanya kan yang datang terakhiran tapi pulangnya duluan. Apalah. Cuma berempat, kebayangkan kalau full team berenam seribu apa? Wah, oh iya ya, kan kemarin pas Isa kemarin datang tuh cuma 4 ya. Si Myungjae, Ryu, Songhu sama Taesan.
Kebayang nggak kalau Wonhak ikut sama Lihan? Berenam mereka repot anjay. Bukan apa-apa. Maksudnya Wonhak kan tantrum banget ya. Riwu bawa aku pergi dari sini. Riwu, si manusia paling introvert itu harus bersanding dengan Byungjae, Songhu, dan Taesan. Sebenarnya Taesan juga introvert sih, MBTI dia introvert, cuma kayaknya lebih introvert Riwu deh. Kalau Taesan kadang kalau lagi mood dia masih suka apa sih kayak aktif banget gitu kan. Riwu sebenarnya juga iya, cuman di Isak ini tuh kelihatan banget Riwunya kayak pengen pulang gitu loh. Video selanjutnya dari akun Lihaning. Alah, captionnya pakai bahasa Thailand. Ini berarti bukan dari Indo ya? Ya udah sorry deh, nggak bisa baca guys captionnya. Kok tiba-tiba ada Thailand sih? Coba kita nonton videonya aja ya. Iya, diminta pulang ujung-ujungnya. Aduh lucu banget. Disepak anjay ininya. Apa sih makanan ya? Kayaknya bukan makanan deh, mainan gitu. Mainan tapi bentuknya makanan gitu. Ditabok sama dia sampai jatuh. Lihan Yepianj. Astagfirullahaladzim. Lihan gak boleh gitu ya nak ya. Dumpling terbang. Heh Pak Songhu kasihan adik lu bang. Dumpling terbang. Ada fenomena dumpling terbang di fansign-nya Boy Dexter guys. Awal-awal gue kira Songhu kalem karena berjiwa kebapak-bapakan. Nggak anjir, heboh juga ternyata. Lihan sama aja muka polos kalem, tapi kalau udah kumat dia angkat tangan dah. Member Boy Dexter nggak ada yang bisa ditebak, ada aja gebragannya. Iya loh, kayak Songhu, tapi Songhu tuh terlihat lebih tenang daripada member-member yang lain gitu. Cuman kalau dia lagi good mood dia lagi tinggi, aku pun capek liatnya. Video selanjutnya dari akun han.tesan. Lucu banget Meng satu ini, gigit nampan lagi. Tesan ya? Meng. Ya sih, Tesan kan Meng hitam. Kalau Songhu tuh Meng oren. Coba, kita tangan. Ih, gemes banget. Lucunya. Gemes banget. Aku sama dia cuma beda setahun loh guys. Tuan aku sih. Cuman gemes banget. Kucing gregetan. Dia lagi. Si Meng gregetan. Kucing emang gitu, suka gigit. Iya. Dan Tesan suka gigit memang karena kucing hitam menyebalkan. Tapi nggak apa-apa karena dia Tesan. Video selanjutnya dari akun @claw_oats. Captionnya one and only the Mangne Boy Next Door. Jangan cepet-cepet gede ya Dek Una. Nah kayaknya ini video sedih deh. Ini dia lagi nangis ya. Ih, video ini tuh sedih banget ya. Mereka baru debut banget. Enak. Gimana ya? Unak tuh mangnenya Boy Next Door kan. Dia lahirnya 2006. Abang-abangnya tuh 2003 sama 2004. Jadi kayak bener-bener Unak tuh adek gitu loh. Kalau misalkan mereka udah lagi mode abang ke adek yang bener-bener kayak so sweet gitu, rasanya kayak oh juga mau. Kayak
Una kan asalnya dia anak sulung kan, jadi dia nggak punya abang. Terus tiba-tiba dia didatangkan oleh 5 abang, jadi dia bisa ngerasain jadi anak bungsu gitu. Kayak melo. Karena pasti suatu hari Una pada akhirnya harus mandiri tanpa mereka. Belum mau masa itu ada sih. Masih pengen lunak yang kayak gini, yang apa-apa masih kayak ke Hyungnya, apa-apa masih ke abangnya gitu. Jangan cepet-cepet gede dong. Walaupun Unak selalu jadi sasaran kejailan Hyung-Hyungnya, tapi dia benar-benar disayang banget sama mereka. Iya, karena itu kayak apa ya, namanya juga kakak adik gitu kan pasti kakaknya pengen banget ngejailin adiknya kan, tapi ya gimana pun seorang kakak nggak mau adiknya disakitin sama orang lain, biar dia aja yang nyakitin. Tapi dalam artian nyakitinnya nggak bener-bener nyakitin gitu, tapi ya ngegodain gitu loh. Jadi kayak waktu lihat Boy Mister tuh kayak mereka keluarga banget, walaupun mereka belum genap 3 tahun lah, mereka baru 2 tahun loh, tapi udah bondingnya tuh udah kerasa banget keluarganya. Dia kadang nggak mau dimanja, tapi tanpa sadar sikap dia minta dimanja karena dia adalah anak sulung gak sih. Jadi dia ada posisi dimana dia ngerasa ya dia udah dewasa, jadi dia nggak perlu dimanja lagi. Dan ini video terakhir dari akun Wook Nagi, captionnya "Our youth is filled with boy next door." Masa muda kita diisi sama boy next door. Ini kayaknya videonya sedih lagi. Jadi kita coba tonton. Oh, pas era sekarang sama era debut ya, nggak ada yang berubah ah. Mereka tetap boy next door-nya Wonder, mereka tetap boy next door-nya Wonder yang dulu, nggak ada yang berubah, dan aku harap selamanya gitu. Kangen pas era Taesan sering update Weverse dengan emot simbol dan segala effort dia buat ngisi Weverse. Oh iya lagi. Buat yang kalian yang nggak ngerti, ada di sini ya, aku tampilin. Ning. Jadi dulu tuh Taesan sering banget update kayak gini di Weverse, dan dia bikin sendiri guys, bukan yang kayak copy paste gitu. I am still amazed at how fast they grow. Mereka udah 2 tahun, terus udah grow up. Dari dulu yang belum dikenal siapapun, terus awal debut banyak banget yang nge-hate mereka, yang tiba-tiba kayak nge-hate mereka, nggak tahu asalnya dari mana, tiba-tiba nge-hate. Terus sekarang mereka udah banyak yang tahu, followersnya udah banyak. Bahkan dulu ada apa sih kayak jokes internalnya Wonder tuh cuma 10 orang, karena emang dulu sejarang itu ada Wonder guys. Kayak mau cari Wonder, teman Wonder, mutualan Wonder tuh susah banget, apalagi pas awal-awal debut kayak masih 2003, tapi kayak akhir-akhir gitu, itu susah banget ketemu Wonder. Dan sekarang kayak udah banyak banget Wonder, apalagi pas konser KOF kemarin itu kayak banyak banget Wonder kan. Terus yang pas KOF final, yang encore final itu juga banyak banget kan yang datang. Jadi kayak udah sejauh ini ya sama Boy Next Door. I'm emotional when I'm talking about Boy Next Door. Oke guys, mungkin segini dulu video dari aku. Makasih kalian udah nonton. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang mau tag-tag aku di video-video tentang Boy Next Door ataupun zodiak, boleh aja tag aku di TikTok aku atau di Instagram aku yang ada di sini, biar aku bisa nge-reaction lagi bareng kalian. Oke, see you in another video. Bye bye.